Perkenalkan, nama lengkap saya Densena Baha dengan NPM 12220093, Prodi Agribisnis semester 5. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan lahan kering. Yang pertama adalah lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang tahun atau sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering dapat terjadi akibat curah hujan yang rendah, suhu udara yang tinggi, dan kelembapan yang rendah. Alasan pengelolaan lahan kering yaitu yang pertama, meningkatkan daya dukung lahan, yang kedua, mendukung swasembada pangan, yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam, yang keempat, meningkatkan produktivitas pertanian, yang kelima, membantu mengurangi dampak kondisi ekstrim di wilayah tersebut. Yang berikut adalah pengelolaan lahan kering dengan menggunakan bingkai A untuk membuat garis lintasan pada lahan tegalan yang miring. Berikut adalah langkah-langkahnya. Bingkai A. Kalau kita berdasarkan ukuran kayu tadi, ya, mestinya titik tengahnya itu di 50 cm. Ini ke sini 10 cm, keluar 10 cm. Mestinya titik tengahnya itu di 50 cm. Seperti itu. Tapi tetap kita harus tentukan itu dengan cara yang sudah sangat paten orang gunakan untuk menentukan titik tengah ini, ya. Kenapa harus demikian? Karena yang pertama, ini kayu ini bengkok, tidak lurus seperti pipa. Kalau kita pakai pipa dan ukurannya tepat, ini dari paku ini ke sini 100 cm, maka itu pasti ke sini 50 cm. Nah, sebelum itu tadi yang letak palang ini itu dari pangkal ke sini itu 1 meter. Jadi pas di tengah-tengah dari ini. Sedangkan yang lebih ini yang 20 cm. Yang lebih yang 20 cm. Baik, kita lanjut ke bagaimana menentukan titik tengah ini. Yang pertama, tadi sudah ada 2 patok di kaki bingkai A. Lalu kita beri tanda sebagai titik keseimbangan sementara, ya, sementara. Kita kasih tanda seperti ini. Ya, ini titik sementara. Makanya tanda jangan terlalu jelas. Ya. Lalu ini kalau bisa dipercaya sebagai titik keseimbangan yang sebenarnya. Karena itu kita balik kaki bingkai A ini. Tujuan dari penggunaan bingkai A pada lahan yaitu untuk mempermudah perencanaan pembentukan lahan, khususnya lahan miring, serta mengurangi resiko erosi. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan bingkai A pada lahan kering untuk membuat terasering. Cara penggunaan diawali dengan menentukan lahan yang akan diolah, lalu menentukan titik terluar bagian atas lereng dan diberi tanda sebagai titik pertama. Letakkan salah satu kaki bingkai A pada titik awal dan kaki yang lainnya pada arah dalam lahan. Selanjutnya memperhatikan titik potong tali dan kayu palang bingkai A yang diberi tanda titik. Jika perpotongan tepat pada titik, maka pada bagian kaki yang lain bingkai A diberi patok sebagai titik kontur berikutnya. Lakukan hal yang sama hingga terdapat titik-titik kontur pada daerah lereng dan dilakukan hal yang sama pada kontur yang kedua dan seterusnya sehingga membentuk garis-garis kontur. Tujuan dari pembuatan terasering ialah untuk menampung kemiringan medan secara berkala dengan bagian datar. Hal ini mampu untuk meminimalisir kecepatan limpasan air secara signifikan sehingga mampu untuk mengurangi intensitas erosi tanah dan limpasan permukaan. Berikut adalah pembuatan mikroorganisme lokal dengan fermentasi air beras. Mikroorganisme lokal adalah mikroorganisme yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan alami seperti air beras. Manfaat dari mol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair atau padat. Yang kedua, sebagai dekomposer atau biang kompos. Yang ketiga, sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama penyakit tanaman.
Yang keempat, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, membantu petani mendapatkan hasil panen yang maksimal. Berikut adalah pembuatan biochar sekam padi. Biochar merupakan salah satu bahan pembenda tanah yang dapat meningkatkan kandungan air tanah, bahan organik, unsur hara, dan memulihkan tanah yang telah mengalami degradasi fisik, kimia, dan biologi. Manfaat dari biochar sekam padi yaitu dalam tanah, arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Arang sekam bisa meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur sekaligus meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Yang berikut adalah pembuatan biochar sekam padi. Biochar sekam padi adalah bahan padat berwarna hitam yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna sekam padi, yaitu lapisan keras yang membungkus biji padi. Manfaat dari biochar sekam padi yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan hara. Yang kedua, memperbaiki kegemburan tanah. Yang ketiga, mengurangi penguapan air dan tanah. Yang terakhir, menekan perkembangan penyakit tanaman tertentu. Langkah pembuatan biochar sekam padi: yang pertama, siapkan terlebih dahulu biochar sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1:1. Langkah yang kedua, siapkan dedak, larutan gula atau molase, masing-masing 1-5% dari total bahan pada poin 1. Yang berikut, siram bahan campuran biochar, kotoran ternak, dan hijauan sampai cukup basah, atau tandanya ketika digumpalkan tidak cepat terbongkar. Yang berikut, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan tumpukan seluruh bahan bokasi. Yang berikut, tutup dengan karung atau terpal, tambahkan penutup lain seperti hijauan atau karung lagi agar bahan tidak terkena sinar matahari. Yang terakhir, setiap 6-7 hari sekali buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi, lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah berwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-2 minggu. Pupuk ini dapat diaplikasikan kapan saja sepanjang tahun. Aplikasikan biochar di pangkal tanaman atau seluruh area. Inilah penjelasan singkat saya tentang pengelolaan lahan kering. Sekian dan terima kasih.